Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ersuma, mahasiswa dari IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang guru dari sekolah SMA Negeri 1 Momunu. Sebelum melakukan wawancara, saya mempersilakan kepada Ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Salam perkenalkan diri saya. Nama saya Jasmawati Arsuma. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Momunu. Yang bisa dibantu. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai diklat. Ibu selaku orang yang sudah berpengalaman dalam mengikuti diklat, langsung saja di sini yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama mengenai analisis kebutuhan diklat. Apa yang Ibu ketahui tentang analisis kebutuhan diklat? Analisis kebutuhan diklat adalah proses yang sangat penting dalam perencanaan kegiatan diklat pada organisasi, karena dalam analisis ini akan dapat dipetakan kebutuhan kompetensi yang perlu ditingkatkan dan jenis-jenis diklat yang perlu dilakukan untuk mengatasi gap atau kesenjangan kompetensi dalam organisasi. Selanjutnya, mengapa perlu dilakukan analisis kebutuhan diklat? Ya, karena dengan menggunakan analisis kebutuhan diklat, maka kegiatan diklat dapat direncanakan dalam tahun berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab dalam pembuatan analisis kebutuhan diklat? Yang bertanggung jawab analisis kebutuhan diklat atau training needs analysis merupakan tanggung jawab bersama organisasi, terutama unit-unit terkait, yaitu unit kerja, kedeputian atau unit kerja lain, Udiklatwas, Pusbin JPA, dan Biro Kepegawaian dan Organisasi. Baik. Selanjutnya, kapan pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dilakukan? Pada semester 2 tahun berjalan untuk pelaksanaan diklat tahun berikutnya. Kemudian, metode apa yang digunakan dalam pembuatan analisis kebutuhan diklat? Metode yang dilakukan untuk analisis diklat baru yang belum pernah ada akan melihat analisis organisasi dengan melihat tujuan dan visi misi organisasi, lalu analisis pekerjaan dengan melihat kompetensi jabatan, dan dengan melihat analisis individu itu sendiri dengan menggunakan form dan kuesioner. Lalu untuk diklat yang sudah ada, melakukan analisis dengan melihat dokumen HCDP atau Human Capital Development Plan yang berisikan komposisi pegawai, dan analisis kebutuhan diklat itu diproses dan dijadikan sebuah laporan, yaitu laporan TNA atau Training Need Analysis. Kemudian bagaimana proses pengolahan data hasil analisis kebutuhan diklat? Untuk awal itu ada usulan diklat dari masing-masing unit atau divisi, kemudian pihak-pihak terkait mendiskusikan untuk diklat tersebut perlu diadakan atau tidak. Kemudian bagaimana proses pembuatan analisis kebutuhan diklat melalui analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis individu? Untuk analisis organisasi itu sendiri, analisis pekerjaan dan analisis individu sudah dilakukan saat awal pengusulan diklat. Untuk diklat selanjutnya hanya mengikuti saja dengan melihat kebutuhan kompetensi. Kemudian selanjutnya, apa sajakah kendala dalam proses analisis kebutuhan diklat? Kendala yang umum ditemui dalam penyusunan analisis kebutuhan diklat adalah sulit mempertemukan seluruh pihak terkait dalam suatu pertemuan yang intens,
Hal tersebut kemungkinan karena belum tersosialisasinya kepentingan tema dalam perencanaan diklat. Selanjutnya, apakah dengan adanya analisis kebutuhan diklat dapat membuat diklat menjadi efektif? Analisis kebutuhan diklat atau training needs analysis diharapkan dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan diklat menjadi lebih efektif karena di awal tahun pegawai sudah mengetahui diklat-diklat yang akan diselenggarakan selama setahun sehingga dapat merencanakan secara seksama pegawai-pegawai yang akan mengikuti setiap diklat tanpa mengorbankan operasional pelaksanaan tugas masing-masing. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya yang akan saya tanyakan di sini yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi peserta diklat. Pertanyaannya, apa yang Ibu ketahui tentang rekrutmen dan seleksi peserta diklat? Rekrutmen dan seleksi peserta diklat adalah suatu proses untuk mencari dan memilih peserta diklat. Lalu, mengapa perlu dilakukan rekrutmen dan seleksi peserta diklat? Perlu dilakukan agar pegawai yang menjadi peserta diklat benar-benar pegawai yang membutuhkan diklat tersebut dan menjalankan tugasnya. Bagaimana mekanisme pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta diklat? Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mengirimkan surat permintaan usulan peserta diklat kepada unit kerja berdasarkan jadwal diklat, alokasi dan kriteria peserta. Lalu usulan peserta dari unit kerja dikompilasi dengan mempertimbangkan pada riwayat diklat peserta. Kemudian disusun penetapan peserta diklat yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Selanjutnya penetapan diklat dikirimkan kepada Kepala Pusdiklat PUAS BKPK sebagai bahan penyelenggaraan diklat. Selanjutnya, apa saja persyaratan untuk menjadi peserta diklat? Baik, untuk persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti diklat ditentukan oleh unit kerja dengan mempertimbangkan jabatan atau komposisi pegawai. Selanjutnya, bagaimana penentuan jumlah peserta diklat? Jumlah peserta diklat dapat ditentukan oleh Pusdiklat PUAS BKPK dengan mempertimbangkan kesediaan dan kelayakan ruangan kelas sehingga diperoleh jumlah maksimal peserta 34 per kelas. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan mekanisme rekrutmen dan seleksi peserta diklat? Rekrutmen dilakukan berdasarkan pertimbangan kriteria yang ditentukan oleh unit kerja. Seleksi merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan mempertimbangkan usulan unit kerja dan riwayat diklat peserta. Baik. Selanjutnya, kapan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta diklat dilakukan? Rekrutmen dan seleksi dilakukan pada saat akan diselenggarakan suatu diklat, idealnya 2 minggu sebelum penyelenggaraan diklat. Daftar nama peserta telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dikirimkan ke Pusdiklat PUAS BKPK. Kemudian, metode apa yang digunakan dalam rekrutmen dan seleksi peserta diklat? Metode yang dilakukan yaitu melalui penyebaran rekrutmen ke unit kerja dan juga rekrutmen online. Untuk diklat sertifikasi, untuk seleksi melalui pengecekan database. Baik, selanjutnya, apa saja kendala dalam proses rekrutmen dan seleksi peserta diklat? Baik, untuk kendala-kendala yang sering ditemui dalam proses rekrutmen dan seleksi peserta diklat antara lain kriteria yang ditentukan oleh unit kerja pelaksana diklat
tidak dapat dipenuhi oleh unit kerja peserta diklat, sehingga unit kerja mengusulkan peserta yang tidak sesuai. Kemudian, peserta yang diusulkan tidak membutuhkan diklat yang akan dilaksanakan. Lalu unit kerja lambat dalam mengusulkan nama-nama calon peserta diklat. Kemudian, apakah dengan adanya rekrutmen dan seleksi peserta diklat dapat membuat diklat menjadi lebih efektif? Efektif, karena diklat hanya akan diikuti oleh peserta yang membutuhkan materi diklat yang diselenggarakan dan meningkatkan kompetensi peserta. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya yang akan saya tanyakan di sini yaitu mengenai penyusunan program diklat. Yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu ketahui tentang penyusunan program diklat? Penyusunan program diklat adalah kegiatan merencanakan apa saja yang dibutuhkan saat pelaksanaan diklat, baik itu dari materi, sasaran, metode sampai dengan evaluasi. Baik. Kemudian, mengapa perlu dilakukan penyusunan program diklat? Ya. Karena penyusunan program diklat perlu dilakukan untuk mempermudah saat penyelenggaraan diklat berlangsung. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan penyusunan program diklat? Penyusunan program diklat diawali dengan adanya usulan diklat tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari diklat tersebut, menentukan materi atau kurikulum diklat, memilih pelatih diklat, menetapkan peserta diklat atau lalu menyusun rancangan untuk evaluasi diklat. Baik. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan program diklat? Yang bertanggung jawab adalah tim pelaksana diklat di Pusdiklatwas. Kapan penyusunan program diklat dilakukan? Penyusunan program diklat dapat dilakukan pada awal semester 2, yaitu sekitar 6 bulan sebelum anggaran dimulai, namun batas maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan. Kemudian bagaimana proses pengolahan data hasil penyusunan program diklat? Hal-hal yang menjadi komponen dalam penyusunan program diklat tersebut diuraikan dalam katalog diklat dan kalender diklat. Kemudian, apa sajakah kendala dalam proses penyusunan program diklat? Kendala utama adalah keterbatasan biaya sehingga tidak seluruh diklat terpenuhi, dan kendala pada kurangnya SDM untuk pelatih diklat. Kemudian, apakah dengan adanya penyusunan program diklat dapat membuat diklat menjadi efektif? Seharusnya iya, bila pelaksanaan penyusunan program diklat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya, bagaimana proses penentuan tujuan dan sasaran pelatihan dalam penyusunan program diklat? Tujuan pelatihan dan sasaran sesuai dengan kompetensi apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, bagaimana proses penentuan metode pelatihan dan penyusunan program diklat? Penentuan metode biasanya melalui kombinasi studi kasus dan kerja kelompok. Kemudian bagaimana proses penentuan kurikulum pelatihan dan penyusunan program diklat? Kurikulum pelatihan sesuai dengan materi apa saja yang ingin dicapai dalam kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian bagaimana proses penetapan peserta pelatihan dan penyusunan program diklat? Pemilihan pelatih. Kemudian bagaimana proses penentuan evaluasi pelatihan dalam penyusunan program diklat? Penetapan peserta pelatihan dipilih sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Nah,
Baiklah, itulah hasil wawancara saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Jasmawati karena telah memberikan saya kesempatan dan meluangkan waktunya sehingga saya bisa melakukan wawancara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.